kita ibaratkan seperti seikat sapu lidi. Berikan kepada perempuan di mana ada kesempatan untuk belajar. Hanya kesempatan untuk mencoba itu digunakan sebaik mungkin. Menjadi catatan bahwa kemajuan suatu daerah itu terletak pada pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam KPU melayani. Sahabat milih dimanapun saja berada, di episode kali ini kita telah hadir Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan periode 2023 sampai dengan 2028. Ayo kita sapa beliau. Halo Ibu, apa kabar? Hai, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Amin. Ibu, kali ini merupakan kali pertama ya di podcast ini ya. Iya. Kami sangat berterima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu Ibu untuk dapat berbincang-bincang bersama kami di podcast Bolsangir ini. Bu Ketua, mungkin Ibu Ketua harus berkenalan dulu. Kewajibannya Ibu harus berkenalan dulu pada sahabat milih semuanya biar mereka tahu siapa sih Ketua KPU Sorong Selatan periode 2023 sampai dengan 2028 ini, Bu. Silakan, Bu. Hai sahabat pemilih Sorong Selatan, perkenalkan nama saya Yonece Kambo, dipercayakan pada tanggal 26 Agustus tahun 2023 sebagai Komisioner KPU Kabupaten Sorong Selatan, tetapi juga sebagai Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan. Sungguh luar biasa, Bu ya. Bu, mungkin sahabat milih ingin tahu nih, Bu, kira-kira aktivitas Ibu sebelum menjadi seorang anggota KPU, apa yang Ibu laksanakan di keseharian Ibu? Mungkin bisa diceritakan. Iya, saya sebelumnya pernah bekerja di P3MD sejak tahun 2016 ya. Sampai dengan 2021. Luar biasa. Selain Ibu bekerja sebagai apa tadi Bu namanya? Pendamping P3MD ya. Iya. Program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Luar biasa. Selain itu mungkin Ibu juga bisa bercerita karir Ibu semasa masih di bangku kuliah atau mungkin pengalaman Ibu di bidang organisasi. Mungkin bisa disampaikan, bisa diceritakan kepada sahabat milih. Silakan, Bu. Iya, sahabat pemilih, untuk ada di posisi hari ini sebagai komisioner, tentunya ada proses yang dilalui. Iya. Di antaranya yaitu selain pernah belajar sebagai mahasiswa dan menyelesaikan pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Sorong tahun 2013. Nah, dalam perjalanan mengikuti pendidikan tetapi juga ada kegiatan ekstrakurikuler yang kemudian diikuti oleh saya di luar kampus, yaitu saya mengabdikan diri sebagai kader daripada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GAMKI, Bu ya, atau disebut dengan GMKI. GMKI pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Kemudian pada tahun 2015 itu kami melaksanakan konferensi cabang, pergantian pengurus dan masa jabatannya selesai di GMKI. Lalu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 saya mengabdikan diri sebagai Ketua Bidang Pendidikan Kader dan Kerohanian Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI di Kota Sorong. Dan pada tahun 2018 27 Agustus 2018 dipercayakan sebagai Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia sampai dengan tahun 2021. Wow, pengalaman Ibu banyak ya, dari 2011 kemudian dilanjutkan lagi dari 2015 sampai dengan 2018. Lalu 2018 sampai dengan 2021 menjadi ketua cabang pertama perempuan Papua. Luar biasa sahabat milih. Berarti memang beliau ini
memiliki segudang pengalaman di organisasi ya. Jadi tentunya saat ini memang beliau pun juga memiliki tanggung jawab yang besar sebagai nahkoda di KPU Kabupaten Sorong Selatan, memimpin lembaga ini untuk melaksanakan tahapan pemilu yang lebih berkualitas tentunya. Mungkin Ibu kira-kira Ibu bisa bercerita kepada kami juga perbedaan apa yang Ibu alami di saat Ibu menjadi pemimpin di organisasi dan saat ini tentunya sebagai Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan. Iya, sejak menjabat sebagai ketua di dalam organisasi ada tugas tanggung jawab yang dilakukan dengan berpegang atau berpacu pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tetapi juga peraturan di dalam organisasi. Nah, hari ini bertugas sebagai komisioner KPU tentunya tidak terlepas atau dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu tetap berpegang pada KPU tetapi juga undang-undang penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, berkaitan dengan tugas tanggung jawab lebih besar atau tidak lebih besarnya, tentunya di KPU itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Lebih daripada tadinya mengurus organisasi. Luar biasa. Yang mengurus beberapa anggota, tetapi juga membangun komunikasi dengan internal sesama organisasi. Nah, hari ini ada di KPU mengurus kepentingan banyak orang, mengurus lembaga, tetapi juga terus menjaga integritas di dalam pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu. Benar. Memang kalau kita berbicara integritas ini, kita sebagai penyelenggara pemilu memang wajib memiliki integritas, Bu ya. Iya. Di samping itu juga kita juga pun harus memiliki loyalitas yang tinggi kepada lembaga kita, yaitu lembaga KPU. Mungkin Bu, saya penasaran, jujur saya penasaran ketika Ibu tadi banyak bercerita tentang pengalaman Ibu di organisasi yang begitu panjang. Saya jadi ingin tahu, Bu, kira-kira selain di organisasi pernah nggak Ibu sebagai penyelenggara pemilu? Saya sejak tahun 2017 dalam Pilkada Kabupaten Sorong dipercayakan sebagai anggota Panwas tingkat kampung dan di situ melaksanakan dengan tidak adanya persoalan. Luar biasa sampai dengan selesainya. Luar biasa. Gini Bu, tahun 2024 ini kan cukup berat Bu ya. Apalagi kita ketahui bersama di Sorong Selatan ini memang agak sedikit berbeda dengan situasi dan kondisi daerahnya dengan kabupaten-kabupaten kota lain yang ada di Papua Barat Daya ini. Sedangkan Ibu kan seorang perempuan yang diberikan mandat atau yang diberikan kepercayaan kepada 4 komisioner sebagai ketua KPU. Kira-kira sampai dengan saat ini apa yang membuat Ibu menjadi belum puas dengan kerja-kerja Ibu waktu pada saat awal Ibu masuk di lembaga ini? Hal-hal apa yang belum Ibu selesaikan ini? Khususnya yang menjadi prioritas Ibu. Tujuan utama hari ini adalah bagaimana mensuksesi pelaksanaan pemilihan umum secara serentak seluruh Indonesia, dan itu menjadi tugas kolektif kolegia 5 komisioner KPU, menjadi tanggung jawab bersama. Nah, tidak terlepas dari itu kita juga perlu dukungan dari sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan, dan kita ibaratkan seperti seikat sapu lidi. Sapu lidi itu kalau cuma satu saja bekerja tidak maksimal, tidak akan selesai, malahan bisa patah. Tetapi kalau diikat menjadi satu kekuatan yang utuh, maka sapu lidi itu akan menyapu seluruhnya sehingga bersih, bahkan tidak ada yang patah. Sekalipun sapu lidi itu dia kecil. Bu Ketua ini kan seorang wanita ya, khususnya seorang ibu ya, ibu rumah tangga ini. Kira-kira ketika Ibu masuk di lembaga KPU ini, untuk Ibu membagi waktu begitu, maksud saya untuk Ibu membagi waktu antara lembaga dan keluarga ini seperti apa? Kita tahu bahwa dalam pelaksanaan proses pemilu atau tahapan pemilu ini aktivitas kerja pasti sangat sibuk dan bisa tentunya pasti dari pagi jam 8 masuk kantor, kita bisa pulang sampai tengah malam dan lain sebagainya. Ibu dalam membagi waktu di dalam keluarga ini memanage waktu seperti apa, Bu? Iya,
tentunya selain saya Iya, Bu. sebagai komisioner, ada juga teman-teman. Hari ini kita di Sorong Selatan diberikan porsi besar. Kita diberikan porsi besar. Iya. Perempuan 3 orang. Ya, benar. Dan laki-laki 2. Benar. Itu wow, satu Benar, Indonesia. benar. Nah, sebagai keterkaitannya dengan ibu rumah tangga. Iya. Hari ini selain saya, ada banyak juga perempuan di luar sana Luar biasa. yang memiliki tugas tanggung jawab yang sama, Luar biasa. tetapi kemudian tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga. Iya. Dan istri daripada Iya. seorang suami itu tetap dilaksanakan. Benar. Nah, kita di KPU dituntut untuk kerja penuh waktu. Iya. Kembali lagi kepada perempuan, dan hari ini semua perempuan melakukan itu dengan baik. Benar. Artinya perempuan dalam diberikan tugas tanggung jawab sebagai apapun itu juga, secara khusus saya sebagai komisioner tetapi juga sebagai ketua dalam memanajemen waktu mengurus suami tetapi juga mengurus anak-anak, itu sudah melekat pada setiap perempuan, dan itu selama ini diatur secara baik dalam keluarga. Wow, luar biasa. Memang sangat luar biasa ya. Saya saja kadang kalau berpikir, kalau saya ada di posisi ibu, pasti saya juga sudah kelabakan, Bu. Kami saja sebagai laki-laki kadang itu sulit untuk memanage waktu kita antara pekerjaan dan keluarga. Tapi memang ibu sangat luar biasa. Mungkin pasti banyak pertanyaan di luar, Bu, dari banyak teman pemilih kita yang khususnya wanita atau perempuan. Pasti mungkin ada pesan atau mungkin ada spirit yang diberikan kepada teman pemilih kita khususnya yang bergender wanita. Mungkin ibu ada pesan ke mereka atau mungkin ada tips-tips ke mereka biar mereka mungkin bisa seperti apa yang ibu lakukan saat ini. Iya, untuk para wanita tentunya kita dilahirkan kemudian diberikan hikmat yang sama oleh Tuhan. Yang membedakan hari ini antara kita perempuan dan laki-laki adalah, saya pikir adalah jenis kelamin. Sementara kemampuan itu adalah yang sama yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga satu catatan saya yang saya berikan kepada perempuan, di mana ada kesempatan untuk belajar. Belajar dan belajar. Di mana ada kesempatan untuk mencoba. Dan apabila jatuh, harus berusaha untuk bangkit. Tetap semangat, Bu ya. Tetap semangat. Tidak boleh jatuh kemudian merasa bahwa tidak bisa. Tetapi sesungguhnya bisa. Benar. Hanya kesempatan untuk mencoba itu digunakan sebaik mungkin. Baik, Ibu Ketua, mungkin di sembari kita telah banyak berbicara tentang histori Ibu atau mungkin siapa sih Ibu Ketua. Mungkin kami juga pun ingin mengetahui nih, Bu. Kira-kira dalam meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pada pemilu serentak tahun 2024 ini di Sorong Selatan, sudah ada tidak gambaran atau mungkin strategi dan mungkin pola dalam meningkatkan partisipasi pemilih ini yang nantinya akan dilakukan atau diprogramkan dalam program-program kerja komisioner ke depannya, Bu? Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, ini adalah tugas tanggung jawab KPU, tetapi juga stakeholder lainnya. Kami KPU mempunyai perpanjangan tangan dalam hal ini PPD, tetapi juga PPS. Nah, perpanjangan tangan ini bertugas di distrik tetapi juga kampung dan kelurahan. Gunanya adalah ketika ada perubahan undang-undang, peraturan, tugas-tugas yang kemudian dilakukan dari pusat, KPU RI, provinsi dan juga KPU kabupaten kota, setidaknya dapat langsung dilaksanakan oleh teman-teman di tingkat PPD, kampung dan juga kelurahan. Nah, untuk meningkatkan partisipasi, saya berpikir bahwa selain menjadi tugas tanggung jawab KPU, tetapi juga tugas tanggung jawab yang memangku kepentingan hari ini. Pemerintah daerah juga ikut berperan aktif untuk menyampaikan pentingnya pemilu, pentingnya pemilihan, karena kemajuan suatu daerah adalah terletak pada pemilu itu sendiri. Sehingga untuk menjadi pemilihan berkualitas, menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tentunya ada
sosialisasi bersama. Iya. Selain dari kami penyelenggara dalam hal ini KPU, Iya. Bawaslu, Benar. DKPP, tetapi juga dari pemerintah Pemerintah daerah daerah. itu sendiri. Benar. Harapannya supaya kita terus giat-giat Iya. untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Iya, baik. Menurut Ibu di era saat ini kan kita sudah masuk pada era digitalisasi Bu ya, di mana saat ini sudah banyak sekali kanal-kanal resmi yang menyajikan banyak informasi. Menurut Ibu ya, ini menurut Ibu, saya ingin mendengarkan pendapat dari Ibu Ketua, kira-kira langkah-langkah apa yang nantinya akan dilakukan oleh KPU Sorong Selatan melalui media-media digital atau media sosial yang saat ini memang lagi marak-maraknya digunakan oleh anak muda, bahkan usia lanjutan juga masih sekarang suka semuanya tuh lihat gadget, kadang lihat Facebook, kadang lihat Instagram, kadang lihat YouTube. Sudah ada belum dari Sorong Selatan, KPU Sorong Selatan memiliki akun resmi? Iya, kita hari ini KPU bukan lagi KPU ke belakang, tapi kita KPU ke Ke depan. depan, Selalu melihat pada perkembangan. perkembangan. Nah, KPU hari ini sangat luar biasa dan khusus Iya. untuk Sorong Selatan sudah mempunyai beberapa media sosial. Benar. Yang kemudian kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Iya. Sorong Selatan untuk terus berpartisipasi, terus aktif menggunakan media sosial itu. Iya. Bergabung bersama di dalam Facebook KPU Kabupaten Sorong Selatan, Twitter ataupun Instagram KPU Kabupaten Sorong Selatan. Yang setiap harinya update informasi Iya. berkaitan dengan proses tahapan penyelenggaraan pemilu itu selalu update di dalam media sosial itu. Betul. Teman pemilih, jangan lupa. Tadi Ibu Ketua sudah sampaikan bahwa ingat follow akun resmi KPU Kabupaten Sorong Selatan. Ada kanal YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya, ada Twitter-nya. Jadi untuk mengetahui informasi pemilu saat ini di Sorong Selatan ini sudah tidak sulit Bu ya. Iya. Kalau kita berbicara digital saat ini Bu, kita pun juga tahu bahwa di Sorong Selatan ini kan masih terdapat beberapa daerah yang sampai dengan saat ini belum dijangkau dengan jaringan internet. Kira-kira untuk melakukan sosialisasi atau memberikan informasi pemilu yang lebih akurat, yang lebih tepat kepada saudara-saudara kita yang ada di distrik atau kampung yang belum terjamah dengan jaringan internet ini, pola seperti apa yang akan dilakukan agar informasi pemilu ini bisa secara cepat, tepat bisa disampaikan kepada masyarakat kita di bawah Bu. Untuk mengantisipasi itu, Iya. maka KPU bukan lagi melihat ke belakang, Baik. tetapi melihat ke Ke depan. belakang. Ketersediaan informasi tetapi juga jaringan internet Iya. yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat sampai kepada daerah. Hari ini walaupun di sebagian daerah tidak ada, kampung-kampung tertentu di Sorong Selatan mungkin belum ada. Nah, tapi tentunya pemerintah juga sudah berpikir jauh ke situ sehingga ada beberapa titik yang menjadi sentral informasi, menjadi tempat di mana informasi dari kabupaten langsung sampai ke daerah itu, distrik contohnya. Nah, kita di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu kita mempunyai perpanjangan tangan atau ujung tombak. Yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu PPD maupun PPS. Nah, mereka inilah yang kemudian dapat melanjutkan informasi dari KPU kabupaten kepada masyarakat di distrik maupun kelurahan dan juga kampung. Bu, dalam mewujudkan pemilu yang adil ya, berdemokrasi dan lebih baik ke depannya tentu di Kabupaten Sorong Selatan ini kita mungkin butuh dukungan, butuh fasilitas dari pemerintah daerah. Karena tentu suksesnya pemilu di Sorong Selatan bukan hanya pekerjaan atau tanggung jawab dari penyelenggara pemilu. Yang tadi seperti Ibu sampaikan bahwa ada KPU, ada Bawaslu, ada pun DKPP, tapi pun juga pemerintah daerah. Sampai dengan saat ini kira-kira mungkin respon pemerintah daerah dengan proses pelaksanaan tahapan pemilu yang baru dilaksanakan oleh komisioner terpilih kami yang masa jabatannya 2023 ini sampai dengan 2028, kira-kira sudah ada belum Ibu komunikasi yang intens untuk melakukan
strategi-strategi untuk dapat melaksanakan tahapan pemilu di Sorong Selatan ini dengan baik, Bu, bersama pemerintah daerah? Iya, pemerintah daerah hari ini Kabupaten Sorong Selatan, komunikasi yang kita laksanakan sementara dijalin hubungan komunikasi itu. Harapannya supaya pemerintah daerah yang tadinya sudah melakukan hubungan intens dengan teman-teman komisioner yang lama, itu terus akan dijaga. Amin. Itu akan terus dijaga. Dan perhatian pemerintah daerah selama ini kepada KPU sudah berjalan. Sudah berjalan. Harapan kami supaya hubungan ini terus dijaga. Hubungan ini terus dijaga dalam hal mensuksesi pemilihan umum dan menjadi catatan bahwa kemajuan suatu daerah itu terletak pada pemilihan umum. Betul. Sehingga untuk dapat kemudian menghadirkan atau melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pemimpin-pemimpin yang dilahirkan karena proses demokrasi itu sendiri. Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk finansial, dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, partisipasi full dukungan dari pemerintah daerah kepada kami KPU. Dan perlu sahabat pemilih tahu bahwa kami adalah penyelenggara. Kami adalah penyelenggara yang siap melaksanakan tahapan pemilu sampai dengan selesainya, yang tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah. Benar. Memang kalau kita baca di Undang-Undang 7 pasal 434 pada diktum-diktum ayat yang termaktub di dalam undang-undang itu, memang tugas pemerintah daerah itu banyak, Bu, ya, dalam mendukung pelaksanaan pemilu, khususnya memberikan fasilitas kepada KPU, badan ad hoc dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan harapan kita ke depannya kita bisa lebih terus bersinergi bersama pemerintah daerah dan mewujudkan dan berkomitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik di tahun 2024. Mungkin, Bu, sebelum kita mengakhiri podcast kita di hari ini, mungkin ada pesan-pesan seorang wanita, seorang perempuan kepada perempuan yang ada di sana, supaya jangan mau lengah, jangan mau kalah bersaing untuk para lelaki yang ada nih. Silakan, Bu. Perempuan hari ini mari kita sama-sama belajar. Kemudian jangan pernah takut untuk bersaing bersama-sama di dalam dunia apapun itu kita berada. Terus berpacu, tetapi juga tetap mempertahankan posisi sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga. Tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Itu yang sulit. Tidak harus naik lalu melupakan saya dari mana. Tetapi tetap tahu diri bahwa saya adalah seorang perempuan yang mempunyai tugas tanggung jawab. Tetapi juga saya melihat hari ini ada beberapa tidak semua, ada beberapa wanita yang kemudian menyepelekan ketika ada di posisi yang lebih tinggi, menyepelekan seorang suami, bahkan menitipkan anak kepada siapa saja. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan. Menghargai suami karena dalam pernikahan kudus secara khusus iman Kristen bahwa menemani dalam susah maupun senang, luar biasa, dalam suka maupun duka. Itu adalah janji suci yang sudah diikrarkan di dalam pernikahan kudus itu. Nah, terlepas dari itu, saya pesankan kepada seluruh perempuan, tetapi juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, di dalam menentukan kemajuan Kabupaten Sorong Selatan ke depan, maka kita harus berpartisipasi menyalurkan hak pilih kita pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sekaligus menentukan calon-calon anggota legislatif kita yang nantinya akan menjadi penentu
arah kebijakan Benar. pembangunan daripada Kabupaten Sorong Selatan. Pemilih yang berkualitas menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Luar biasa sahabat pemilih. Ingat sahabat pemilih, jangan lupa 14 Februari 2024 datang ke TPS, salurkan hak pilihmu dengan baik. Salam KPU melayani.